Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah, di tempat yang penuh rahmat dari Allah. Tidak ada sesuatu tempat yang selalu dipandang oleh Allah penuh kasih sayangnya, kecuali di situ adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang akan dijanjikan oleh Allah kebaikan-kebaikan dan kumpulan-kumpulan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab majelis manapun yang mana di majelis itu disebutkan nama Muhammad, nama yang akan merindukan kalian semua, nama yang akan memperdulikan kita semua, nama yang setiap hari meneteskan air matanya untuk menolong umatnya, sampai dia tidak pedulikan keluarga, tidak pedulikan sahabat kerabat, tetapi dia yang mempedulikan umatnya. Kenapa umat Nabi banyak di antara mereka yang tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah, padahal Nabi SAW selalu mengingat kita. Disampaikan oleh malaikat Allah, lalu malaikat berkata, ummatika ya Rasulullah, umatmu ya Rasul, apabila melakukan kebaikan maka engkau katakan alhamdulillah. Kau berkata alhamdulillah, pahamita. Apabila mereka melakukan kemaksiatan, engkau berkata fastaghfartahu lahu, aku minta ampun untuk umatku. Dua ini, kebaikan, keburukan. Kebaikan bisa tetap, keburukan bisa terhapus. Dengan apa? Makanya kita kirim Al-Fatihah khusus buat pendiri majelis Rasulullah SAW, guru kita bersama Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawah. Semoga Allah luaskan kubur beliau, semoga Allah cahayakan kubur beliau, semoga Allah kumpulkan beliau bersama baginda Muhammad SAW. Dan juga kita kirimkan Al-Fatihah buat Kiai Haji Badruddin yang telah membesarkan ini majelis, yang telah istiqomah mendirikan ini majelis, sehingga kita sampai sekarang melakukan kegiatan untuk membahagiakan Nabi Muhammad. Dengan doa ini guru kita, semua diterima amal ibadahnya. Dengan niat ini apa diniatkan orang-orang saleh dan guru saya Habib Umar. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dan saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, khususan majelis Rasulullah SAW. Semoga kita semua dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya dan dikumpul bersama orang-orang yang disayanginya. Doa itu adalah senjata setiap orang muslim.
Doa adalah perlengkapan untuk cepat masuk dalam surga. Banyak orang tidak mengerti tentang doa. Saya Habib, kalau berdoa nggak pernah diterima ijabah doa saya. Saya nggak pernah dikabulkan permintaan saya oleh Allah. Tiap hari saya minta ini itu, nggak ada. Allah berikan kepada saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berburuk sangka dua perkara dalam hadis Nabi SAW. Berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada manusia. Itu paling Allah benci. Faslatani laisa fawqa minasyar husnul dhanbillah wa husnul dhanbi ibadillah. Dua perkara kata Nabi. Allah yang sangat benci berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada manusia. Allah tidak mengabulkan permintaanmu. Apa yang kau lakukan, hai hamba? Apa yang kau perbuat di bumi ini sehingga doamu itu tidak sambung, tidak sampai kepada Allah? Allah mendengarkan apa yang kau ucapkan. Terlintas dalam hatimu. Niatmu seperti ini Allah sudah tahu. Apapun yang bergerak dalam dirimu, Allah mengetahuinya. Kenapa Allah tidak mengijabahkan doamu? Bersihkan dulu sikapmu, bersihkan dulu perilakumu, jaga seluruh anggota badanmu. Di dalam hadis sudah dikatakan, man akala haramun wa syarabilul haramun wa malabisatul haramun fa kaifa yastajabu doa. Barang siapa yang makan makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, pandanganmu yang haram, pendengarmu yang haram, langkah kakimu ke tempat yang diharamkan, bagaimana Allah ijabahkan doamu? Sedangkan yang kau lakukan ini Allah tidak ridho. Doamu mandek, mengembang, tidak naik, tidak turun. Kapan diterima? Ketika kita bertobat. Tobat apa? Nasuha. Tobat dan nasuha. Itu doa yang pernah kita minta semua diijabahkan sama Allah ketika bertobat. Dan dua perkara lagi yang Allah paling cinta, berbaik sangka kepada Allah. Oh, Allah tidak ijabahkan, mungkin Allah belum kabulkan. Kenapa saya tidak diberikan kekayaan oleh Allah? Mungkin Allah tahu kalau saya kaya nanti lupa kepada Allah. Betul? Kenapa Allah belum saya kasih jodoh? Oh, Allah belum mau kasih jodoh. Mungkin nanti Allah simpangkan jodoh yang terbaik buat saya. Kalau jodoh amin ya. Laki-laki gitu. Apalagi bapaknya minta lagi. Amin. Sesuatu yang belum dikabulkan oleh Allah, baik sangka. Mungkin Allah belum kasih. Nanti insya Allah berikan. Seketika, sekejap, kun fayakun, ada langsung, kaya langsung, hebat langsung, tinggi derajatnya langsung. Kenapa? Karena baik sangka terus sama Allah, apalagi sama manusia. Ada orang jahat sama kita, jangan berusaha dulu. Jangan disampaikan sama orang lain, itu kok jelek, itu kok jahat, itu kok begini, itu jangan. Tunggu dulu. Mungkin saja dia begitu, mungkin ada masalah. Jangan berusaha sama orang. Jangan langsung sensitif. Itu sensitif bahaya. Orang suka emosional, paling bahaya itu. Ikutin nafsu. Ya, baik sangka. Wah, ini tatoan nih. Nah, ini pencuri, bahaya. Hati-hati. Jangan. Karena kita tidak tahu mana ini dunia ini berputar. Dunia ini gelombang. Tiap hari kadang di bawah, kadang di atas, tidak tahu. Mungkin dia nanti bertobat kepada Allah jadi orang alim. Ada yang tahu? Kagak ada. Ini orang alim, orang soleh, masya Allah ibadahnya soleh luar biasa ibadah, tiba-tiba berubah menjadi orang yang maksiat. Makanya minta sama Allah itu dalam doa. Tahu kalau kita tahiyatul yang terakhir itu,
tahiyatul barakatuh salawat wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Setelah baca itu di Hamidul Majid, baca doanya ya muhawwil ahwal. Itu orang soleh, wali-wali Allah itu baca seperti ini. Bahkan Imam Haddad mengajarkan seperti ini. Ya muhawwil ahwal, hawilna ila ahsanil hal. Ya mugallibal qulub, sabbi qulubina ala dini. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Tuh baca ini. Insyaallah kita dalam keadaan baik, berubah jadi baik. Nah, dan banyak-banyak berdoa. Doa itu luar biasa. Ud'uni fastajib. Tuh kan udah hafal, udah tahu, dan nanti minta terus tanpa henti. Banyak minta, banyak dicintai oleh Allah. Banyak ini, banyak disenangi oleh Allah. Makanya kalau minta terus, Allah paling demam, paling suka. Orang suka minta sama Allah itu bagus. Jangan minta sama manusia. Minta sama manusia, minta sama orang kaya. Minta dulu. Satu kali dikasih, dua kali dikasih, tiga kalinya cari sendiri loh. Betul. Tapi kalau minta sama Allah, kapan saja, di mana saja, waktunya kapan, mau subuh, mau jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, setiap hari 24 jam kau minta kepada Allah, Allah bukakan dan berikan semua apa yang kau inginkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba minta kepadaku, aku dekat dengannya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan qaribun min hablil warid. Dekat dengan seperti dekat urat nadi kita ini. Jadi dekatnya Allah pada kita. Makanya kita di mana saja Allah selalu bersama kita. Hati-hati berduaan. Hai hamba Allah, hati-hati berduaan. Yang bukan muhrim, nggak ada yang lihat. Siapa kata tidak ada yang lihat? Nggak lihat, Allah lihat. Nah, hati-hati. Hati-hati mata engkau, hati-hati pendengaran engkau, karena semua anggota badanmu ini dipertanyakan oleh Allah. Inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Semua pandanganmu, pendengaranmu, semua dari dirimu, apalagi hatimu, hartamu, semua ditanyakan oleh Allah. Tidak ada terlepas dari pertanyaan tersebut di hadapan Allah. Makanya jaga keluarga kita dari api neraka. Doa. Cara berdoa bagaimana? Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan kita cara berdoa yang terbaik. Pakaian yang putih, pakai harum-harum, siwakan. Ada siwak? Coba lihat kalau ada siwak. Orang sering pengajian itu pasti ada siwak. Ada siwak? Senjata kita ini ada. Kalau ada berarti insya Allah surga tempatnya. Amin. Doa. Lebih cepat lagi dapat doa cepat dikabulkan doa kalau pakai siwak. Pakai siwak dulu doa. Sunnahnya. Bagaimana cara siwaknya? Cara pegangnya siwak tuh. Sunnahnya Nabi. 3 di atas, 2 di bawah. 8 huruf adalah naik ke atas, naik turun ke bawah, terakhir. Tapi jangan di depan teman kita, di sampingnya. Jangan, ada. Ya, cepat dijawabkan doanya. Di pasar keramaian banyak, ramai banget pasar tuh pasar. Memang setiap pasar pasti ramai. Kalau ada pasar nggak ramai bukan pasar, kuburan. Ya. Ibrahim bin Adham ketika dia berjalan, ada hamba Allah bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa doa-doa kita orang ini tidak dijabahkan kepada Allah? Ada apa? Allah tidak mengijabahkan doa kami. Kenapa ya Ibrahim? Kata Ibrahim, karena matat bi asri amsal bi qulubikum. Ada 10 hak Allah yang mati pada diri kalian. 10. Karena ada 10 doa kalian tidak dijabahkan oleh Allah karena mati hati kalian di hadapan Allah. Di antaranya yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu.
Kalian kenal Allah ini, kalian kenal Allah itu kok kalian tahu, tapi hak Allah kalian tidak jalankan. Apa hak Allah kalian tidak jalankan? Sholat kadang malas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak sibuk untuk ambil air wudhu, langsung ke masjid, iktikaf, berzikir, kagak ada. Ini enggak. Allah panggil dia, hayyala shalah, hayyala falah, sibuk dengan HP, main skuter. Main apa? Anak muda? Bapak-bapak kadang-kadang ada. Apa itu? Apa tuh? Asal. Lalu saya tanya, kan bertanya. Hafal tentu. Ibu-ibu sibuk apa? Shopping. Mana tas yang bagus nih? Mana baju yang cantik nih? Ini aja deh. Pesan. Anaknya main game Mobile Legend. Hah? Ketahuan kan? Mobil. Apalagi tuh? Sibuk. Padahal Allah memanggil, Allahu Akbar, hayyala shalah, hayyala falah. Hai hambaku, ayo sholat, dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan. Nggak mau. Ditutup, dia tutup telinganya, dia tutup semua pikirannya, sibuk. Panggil Allah dicuekin. Bagaimana doa kalian mau diijabahkan kalau hak Allah kau tidak berikan? Betul? Puasa kalian tinggalin, hak Allah, sedekah hak Allah, semua di dalam mendekatkan dirimu kepada Allah kau tinggalkan. Itu hak Allah, padahal Allah sudah berikan kepada kita. Apa pemberian Allah? Nafas Allah berikan kepadamu, kesehatan, kekuatan, harta, keluarga yang lengkap, mobil ada, jabatan, pangkat, semua Allah berikan kepadamu. Mana hak Allah kau berikan kepadanya? Namanya tidak ada timbal balik. Kalau ada timbal balik itu luar biasa. Allah berikan kepada kita, kita berikan untuk haknya Allah. Terserah Allah mau jadikan apa kita ini. Karena dia menciptakan kita. Itu yang pertama. Fa innahum mata qulubuhum bi asra amsa dia. Karena hati kalian mati dengan 10 ini. Yang kedua, apa yang kedua? Za'antum ka'annakum tuhibbuna Rasulullah fataratu sunnah. Kalian ini mengaku cinta kepada Nabi. Kalian ini ngaku rindu dengan Nabi, tapi sunnahnya kalian tinggalkan. Sunnah-sunnahnya kalian tidak jalankan. Siwak nggak dipakai, sholat sunnah 2 rakaat nggak ada, duhanya ditinggalin, isyroknya ditinggalin, sholat tahajudnya apalagi. Kalian ngaku cinta, kepingin kumpul sama Nabi, kepingin mimpi Nabi, kepingin memeluk jasad mulia Nabi Muhammad, tapi sunnahnya kita tidak pernah jalankan. Mustahil kalau kita dapat kumpul sama Nabi Muhammad. Makanya itu gerakan jiwamu, hatimu, hidupkan sunnah Nabi. Tidak pernah tinggalkan sunnah Nabi. Demi Allah, kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi kita. Makanya cinta yang hakiki, sayang hakiki. Tapi ada juga orang cinta Nabi Muhammad, tapi keluarganya tidak dicintai. Sama aja bohong. Harus cinta Nabi, cinta keluarganya, juriannya harus disayangi semua. Kalau mau cinta, mau jadi wali, mau jadi orang soleh, diangkat derajatnya oleh Allah, cintai keluarga Nabi, jadi orang soleh. Bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani pernah berkata dalam syairnya, "Fata qalbun bihubbi ashabul kahfi, fa kaifa ana bihubbi ali Muhammad." Nah, syairnya ini luar biasa yang syairnya Syekh Yusuf An-Nabhani. Fata qalbun nuhibbu li ashabil kahfi, wa kaifa ana nuhibbu ali Muhammad. Beruntung anjing
anjing itu mencintai daripada Ashabul Kahfi. Selamat, surga tempatnya ini anjing. Bagaimana kalau dia mencintai keluarga baginda Muhammad? Tuh, anjing aja dia cinta, hormat sama Ashabul Kahfi, masuk surga. Dijaga, dia jaga di pintu bersama untuk Ashabul Kahfi. Bagaimana kalian jaga keluarga Nabi Muhammad? Bagaimana kalian akan selalu merindukan daripada keluarga Nabi Muhammad? Kalian cinta dekat dengan mereka, pasti kalian cintai Nabi Muhammad SAW. Tuh, bagus nggak saya begitu? Biasa, hebat dia seorang ulama besar ini, Yusuf An-Nabhani. Makanya rindu, harus tingkatkan iman, kecintaan Nabi dan sunnahnya Nabi. Jangan hanya mencintai tapi tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Mudah-mudahan kita semua menghidupkan sunnah Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, qiraatul Quran. Falam tu'ad walam malufihi. Qiraatul Quran falau ta'allubihi. Kalian baca Quran tapi kalian tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran. Banyak orang baca Quran, Masya Allah, Quran dibaca. Rajin baca Quran, hatam Quran lagi. Hebat bacaan Qurannya, qiraatnya bagus, makhrajnya bagus. Tapi isi Al-Quran dia tidak amalkan. Al-Quran mengatakan jangan dekat zina, dia dekat zina. Al-Quran mengatakan jangan tinggalkan sholat, dia tinggalkan sholat. Al-Quran jangan kau minum, dia minum. Dia bermaksiat. Ya, sama aja. Bagaimana dapat dijabahkan doanya? Mati hati kalian. Mudah-mudahan semangat, mudah-mudahan baca Quran, tahu ngerti dan amalkan isi Al-Quran. Makanya ulama-ulama Hadramut, pengajar Hadramut, talabul ilm Hadramut, kenapa mereka lebih cepat dikenal di seluruh dunia ulama Hadramut daripada ulama lain? Kenapa? Karena mereka itu mengamalkan isi Al-Quran, isi hadis. Setiap ini hadis mengatakan demikian, Al-Quran mengatakan demikian, dia amalkan, dia kerjakan dan tidak pernah mengabaikannya. Sehingga terkenal di hadapan Allah di bumi dan di dunia. Kalau kita ya Allah, kadang ulama-ulama kita sekarang dia bicaranya heboh, bicaranya ini, tapi dia kerjakan melanggar hukum Allah. Nauzu. Makanya cepat naik, ilmunya manfaat, berkah. Nah itulah dia. Bukan katanya jangan hanya Hadramut saja, semua yang mengamalkan isi Al-Quran baru berkah. Siapa saja ulama yang mengamalkan isi Al-Quran berkah hidupnya. Kalau tidak mengamalkan isi Al-Quran, habis hidupnya. Di dunia saja dia senang, tapi di akhirat, na'udzu, ilmunya tidak bermanfaat. Al-alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun bi kubrati ubadil wazan. Wa kullu amaluhu mardudatun latuk balu. Dalam Zubat, dalam Zubat dikarang oleh Nur Ruslan itu kata, wa kullu amaluhu mardudatun latuk, wa kullu ilmin ya'maluhu amaluhu mardudatun latuk tuqbal. Setiap yang dilakukan dalam ibadah ditolak sama Allah. Ditolak, salatnya ditolak, baca Qur'annya ditolak, puasanya ditolak, amal baiknya ditolak. Kenapa? Tidak pernah mengamalkan ilmunya. Ilmunya tidak manfaat, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Hati-hati, hati-hati. Apalagi di bulan Muharram. Imam Syafi'i, kenal nggak Imam Syafi'i? Hah? Kenal? Loh, kenapa dia? Imam Syafi'i, kenal nggak? Di mana? Cerita ya. Imam Syafi'i, namanya siapa? Namanya, nama aslinya siapa? Muhammad Idris. Harus tahu nama Syafi'i doang. Imam Muhammad Idris. Itu kalau baca Quran di bulan suci Ramadan, menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60. Al-Habib Muhammad bin Husain bin Tahir menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 30 kali. Anda? Pak talabul ilm yang suka hadir majelis taklim, berapa kali hatam Quran?
kali Ustaz. 2 kali. Paling banyak 3 kali. Ya Allah, kasihan zaman sekarang mau masuk surga tapi amalnya sedih. Surga itu mahal. Terbalik ya. Surga, neraka itu mahal. Surgamu murah. Kenapa surga? Kenapa neraka mahal? Iya. Mau beli ini harganya mahal. Mau pacaran banyak uang harus keluar. Bayar nggak? Bayar nggak kalau pacaran? Bayar. Lagi makan kan? Iya, serba bayar. Mau masuk neraka serba bayar. Tapi masuk surga tidak bayar, gratis, murah. Anda sholat bayar. Enak kalau bayar Habib aja. Kaya Habib dong. Soal puasa Anda bayar, kaya saya kalau begitu. Ini gratis. Puasa gratis, sholat gratis. Kenapa nanti bayar? Bayar nanti dibayar sama Allah nanti di surga, bukan di dunia. Bisa saja di dunia. Kalian dilancarkan rezekinya oleh Allah. Kalian dibahagiakan dunia akhirat oleh Allah. Kalian disenangkan jiwa oleh Allah. Sumpah dihilangkan, urusan susah dihilangkan, banyak problema dihilangkan, utang yang banyak habis. Iya, karena apa? Dekat dengan Allah. Orang soleh itu pernah sumpah, nggak ada sumpahnya orang soleh. Orang ahli ibadah itu nggak pernah sumpah dia. Kenapa mau sumpah? Kalau dekat sama Allah, sumpah nggak ada. Bapak kalau sholat sumpah nggak? Zikir, nah kan? Enak nggak? Baca maulid tarif dan dendam-dendamnya, masya Allah. Tenang ke hati? Dekat sama Allah tidak ada sumpah. Dibahagiakan, disenangkan hatinya. Mau terus. Kalau perlu tiap 24 jam kalau ada. Mustahil kan kalau ada 24 jam. Senangnya kita dekat dengan Allah. Tapi kalau dekat orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah, sumpah habis uang, aduh, gajian tidak ada lagi, kasih istri. Istrinya ngomel aja, nggak dapat 2 bulanan. Sumpah nggak? Sumpah. Tapi kalau orang dekat dengan Allah, dekat majelisnya Nabi Muhammad SAW, lagak sumpah, senang hatinya dunia akhirat. Amin. Itu yang ketiga. Ini panjang ceramah saya. Tidak apa-apa. Kalau perlu sampai subuh ya. Kuat. Bisa kuat sampai subuh. Bisa. Kalian ini pengajiannya setengah jam doang, sebentar. Kita ini di Hadramut. Kalau ikut pengajiannya Habib Salim Asyad dan almarhum, itu 8 jam kita dulu. Ini setengah jam kan. Lemahnya Habib. Mau abang apa tuh malam ngantuk tuh. Jangan amat. Kita di Hadramut duduk sama orang-orang soleh, orang alim. Yang ceramah pertama Habib Abdullah bin Syahab 2 jam. Yang ceramah kedua Habib Ali Masyur almarhum 3 jam. Yang ceramah Habib Umar setengah jam. Yang ceramah Habib Salim 8 jam. Berapa jam semua? Itu. Kalau tidak begini kalau. Tapi nikmat. Setiap ucapan mereka, dakwah mereka, pengetahuan mereka memberikan kepada kita siraman-siraman nurhaniyah sehingga kita dekat dengan baginda Muhammad SAW. Tidak terasa lama, tidak terasa capek, nikmat, makin lama makin nikmat karena duduk bersama orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu bedanya. Kita di sini kebanyakan cengeng jabe, selalu dianggap jasad ini jangan capek. Kasih paksa untuk agama. Kalau untuk agama kuatkan. Kalau perlu, Beb jangan berhenti ceramah. Iya, jangan berhenti ceramah. Anda enak, saya ngos-ngos. La ilaha illallah. Yang keempat, apa kata Ibrahim bin Adham? Akaltu nikmatillah kalau wala tu'addu zikruha. Kalian ini makan nikmat Allah, rizki Allah, tapi kalian tidak pernah bersyukur. Diberikan rezeki, nah ada syukur. Dikasih mobil 1, kepingin 2. Dikasih istri 1, mau 2. Nggak apa-apa kalau itu sunnah ya, bagi laki-laki ya.
Dikasih rumah satu mau dua. Begitu. Tidak pernah ada rasa cukup atas segala pemberian Allah. Makanya orang yang pandai bersyukur, orang yang pandai berterima kasih, Allah tambahkan segala nikmatnya. Kalau pandai, jangan mengeluh. Ya Allah, pembeliku ini hari sedikit, kurang, besok lagi kurang. Selalu mengeluh. Satu minggu banyak pembelinya, satu hari tidak ada pembelinya, mengeluh. Mana banyak? Satu minggu banyak pembeli dan satu hari. Satu minggu banyak pembeli, sudah dikasih satu minggu, satu hari tidak dikasih, ngeluh. Maunya terus banyak. Lu siapa? Hah? Siapa lu? Yang berikan rezeki ini Allah. Yang dapat rezeki hamba. Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Ini rezekinya fulan sekian. Ya udah, itu aja kau dapat. Ini lain rezekinya. Oh, ini kok cepat kaya. Ya rezekinya dari Allah, Allah berikan. Jangan hasut, jangan iri. Tetangganya dapat mobil, dia kepanasan. Kalau saya tidak bisa dapat mobil tetangganya, dia kepanasan. Dapat beli AC baru, dia kedinginan. Hasut, iri. Makanya sekarang ada ilmu namanya ilmu santet. Karena ini hatinya busuk. Kalau sudah itu busuk, inna lillahi wa inna ilaihi, sholatnya, ibadahnya kagak pernah diterima. Nah, makanya harus baca ratib hadap banyak-banyak. Jangan pernah berhenti baca ratib hadap setiap habis maghrib. Itu penting. Hah? Rezeki Allah banyak sudah. Mana? Ada yang kurang rezeki Allah di bumi? Kagak ada. Anda sehat ini, sekarang Anda sehat. Masya Allah, masih muda semua umur lu. Sekarang ini Bapak ini umur berapa ini? 30 ya Pak? 30 tahun yang lalu. Tapi sehat gak? Sehat. Rezeki Allah itu. Badannya sehat, makannya enak. Itu rezeki masuk situ, dia masuk itu nikmat. Setelah masuk, selesai nikmatnya Allah. Hah? Dunia semen. Apa tuh nyanyinya? Dari Sulaiman itu pernah bernyanyi itu. Bukan orang kaya. Orang kaya mati, bukan gitu. Itu aja dia tahu. Ada yang nyanyinya tuh. Apa dia? Sedih sementara, bahagia sementara. Ada kan? Sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Bisa juga nyanyi. Sementara, ganteng sementara Pak, gantengnya. Dulu bapak muda juga ganteng luar biasa. Istri bapak gila-gila sama bapak. Betul ya? Yang punya istri semuanya gila-gila. Sampai semua istrinya gila, bukan cakep amat ini Ustaz. Begitu tua, istri sudah tua, minyak wanginya apa? Kalsem. Balas tuh. Koyok. Gak cantik lagi. Parfumnya koyok. Waktu muda, mantap. Mama. Enak gak? Tapi begitu. Mama. Keriput 70 tahun. Ada itu yang ini masih muda sampai sekarang. Siapa namanya? Bukan. Sampai ke depan itu perempuan artis itu. Titi Puspa. Titi Puspa umurnya berapa? 80. Gara-gara bedah itu yang kesini. Suntik. Gak apa-apa. Tapi tetap tua. Tetap tua. Sampai kapan? Kekuatan suntik dan bedah itu. Kalau sudah umur 90 tahun tidak bisa nih. Tuwek. Tetap tuwek. Kagak
ada enaknya dipandang. Makanya semua itu kita harus syukuri. Nggak usah dirubah itu hidup, nggak usah. Udah begini hidup kita, ya sudah syukuri. Nggak usah mau kasih mancung hidung, operasi pantat, operasi biar hemot. Nggak usah. Lu nggak syukur diberi sama Allah. Udah hitam mau jadi putih. Michael Jackson, ya kan? Hitam jadi putih. Mati sendiri gara-gara apa? Kulitnya hancur sendiri, kulitnya hancur. Mati gara-gara keputihannya. Kita ini syukur, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau pendek, mau pesek, mau sipit. Pokoknya pemberian Allah, alhamdulillah. Doa. Jawab Pak doa. Bagaimana bisa dijabahkan doa oleh Allah? Yang kelima, kuntum inna syaitana aduwalakum wala tu'addu. Doa itu. Setan itu nampak musuh kalian. Ya, setan itu musuh kalian, tapi kalian ikuti. Memang setan, memang iblis. Iblis itu adalah musuh kita yang nyata. Tapi kita mengikuti langkah-langkah setan. Setan begini, ayo kita pergi diskotik, banyak cewek-cewek. Kita ikuti. Kita sendiri kenapa tidak menggunakan akal sehat, tidak menggunakan hati yang dihatikan dicintai oleh Allah yang suci, yang bersih. Pikirannya jorok aja. Musuh kita, setan ketawa, kenapa kau ikuti saya? Begitu masuk dalam neraka, kau sendiri yang ikut, kata tidak paksa. Ya betul tidak? Itu iblis. Tahu iblis? Tahu nggak? Di mana ketemu? Nah, iblis, saya ceritakan ya. Iblis dulu di zamannya Nabi Musa pernah bertobat, mau bertobat. Datang sama Nabi Musa, ya Musa, ya saya iblis. Hah? Kamu iblis? Iya, saya bertobat. Oh, kamu iblis betul? Iya, saya iblis yang menggoda anak Adam sampai umatmu ya Musa. Dan sekarang saya ingin bertobat. Subhanallah, kau iblis ya, menggoda umatku? Iya, sekarang ingin bertobat. Betul. Oke. Musa kan kalimullah, dapat bicara kepada Allah. Musa menghadap Allah, ya Rabb, ada makhlukmu kau ciptakan dari api, sekarang ingin bertobat kepadamu. Apa kata Allah? Hai Musa, tidakkah kau tahu sifatku Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang dan pengasih. Aku memberikan tobat. Ghafurur Rahim, pengampun. Siapapun itu makhluk, mau kuciptakan dari api kah, kuciptakan dari angin kah, kuciptakan dari laut air kah, kuciptakan dari tanah kah, kalau dia bertobat kepadaku, aku ampuni. Siapapun dia. Tapi satu syarat, tanyakan sama iblis. Kalau dia mau sujud kepada Adam, aku ampuni dosa-dosanya. Mulai dia goda anak Adam sampai umatmu. Cuma itu ya Allah, cuma itu. Suruh dia sujud pada Adam kalau dia mau. Kalau dia mau sujud, semua dosanya aku ampuni. Iblis ini orang alim, iblis ini orang ahli ibadah, paling dicintai oleh Allah karena sombong saja. Iblis tidak sirik, iblis tidak menduakan Tuhan, tidak. Karena sombong. Oh, cuma itu ya? Iya, cuma itu. Turun Musa. Ya iblis, ada kabar dari Allah? Ada. Kabar gembira buat kamu. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Allah bilang, semua dosamu diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Sampai umat goda Musa. Iya, semua diampuni, tidak ada. Semua hilang, kosong, nol. Sekarang kau surga, tempatmu surga. Tapi satu syarat. Apa syaratnya? Allah bilang, kau sujud kepada Adam. Apa? Allah perintahkan lagi saya sujud pada Adam kedua kalinya. Iya. Hei Musa, waktu hidupnya Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat semua sujud pada Adam. Sekarang Allah perintahkan aku sujud pada Adam. Aku tidak mau waktu hidupnya Nabi Adam. Sekarang diperintahkan lagi yang kedua kalinya. Sudah ada dalam kuburnya, diperintahkan untuk sujud pada Adam. Tidak. Bagaimana? Ya,
Tidak bisa, iblis sombong lah. Nah, jadi kalau ada yang tidak sholat ada yang tidak sujud, tidak Allahu Akbar, tidak pergi masjid, senang. Panjang ini panjang. Sudah tahu, sudah musuh, kenapa kita ikuti? Ikuti Nabi Muhammad. Pemimpin termulia, pemimpin teragung, pemimpin yang terhebat, Nabi kita Muhammad. Ikuti, tidak akan pernah sesat di jalan. Itu yang kelima. Yang keenam, qultu innal jannatal haq wa la tu'mannuna biha. Kalian tahu itu surga ada, tapi tidak mengamalkan isi surganya, tidak melakukan amalan surga. Tidak pernah kerja, tidak pernah ini, tidak pernah bakti sama orang tuanya, durhaka sama ibu bapaknya, perlakuan ibadahnya kurang. Ini kalau ceramah di sini biasa berapa menit? 2 jam. Allahu Akbar, subhanallah. Tidak tahu surga, betul surga ini orang surga, dia tahu surga. Kalau kita surga, masuk surga itu kita harus kerjaan sholat, kita harus puasa, kita harus bersedekah, kita harus beramal baik, duduk sama orang-orang soleh. Tahu, tapi tidak mau melangkahkannya. Kenapa? Kebanyakan nafsu yang diikutinya. Hijab-hijab yang dapat dia terhalang di hadapan Allah untuk mendekatkan Nabi Muhammad. Itu dia. Makanya jangan, kalau mau tahu surga ada, ya kerjakan amal-amal surga seperti orang-orang soleh. Al-Habib Abdurrahman, perhatikan sini. Habib Abdurrahman, tahu Habib Abdurrahman Segaf di Hadramaut, ya. Itu ada helang rambut wanita, helang rambut yang terbang, bukan wanitanya kelihatan, rambutnya yang berterbang naik ke atas loteng Habib Abdurrahman, jatuh di pahanya. Ketika rambut itu rambut perempuan itu jatuh di pahanya, dia menangis sepanjang 15 tahun lamanya. 15 tahun menangis. Melihat rambut wanita, rambut saja, bukan wanitanya. Ada wanita ada rambutnya, bukan. Rambut yang terbang jatuh di pahanya, menangis sepanjang 15 tahun. Kita saya dan kalian tidak menangis. Nah, ada nangis. Oh, kagak ada. Keren. Punya dosa kita lakukan sekarang ya, umat muslim. Nggak dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Mubazir. Itu kita sekarang. Banyak-banyak istighfar ya. Banyak-banyak istighfar. Jauh ibadah kita dengan mereka, sangatlah jauh, tidak dibandingkan, tidak ada bandingannya. Makanya kalau mau seperti mereka, sekarang qanaah, dekatkan hati kita, kuatkan iman kita untuk dekat dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kalau mau dari derajat tertinggi, ilmunya manfaat. Amin. Ya Allah. 7, lanjutkan ya, Ustaz. Panjang-panjang. Astagfirullahaladzim. Do'atu anna kamu tahu neraka itu ada, tapi kalian tidak jauh dari neraka. Kalian tambah dekat. Neraka itu ada nggak? Ada nggak? Ada. Surga, neraka ada. Neraka Anda tahu? Neraka itu tempat orang yang berbuat maksiat, melakukan yang dzaliman, melakukan yang kejahatan, semuanya tempat neraka. Tapi tidak, Anda tidak menghindar, Anda tambah dekat. Itu gratis lagi ya kan? Gratis ya? Dapat dari mana? Rezeki dari Allah kan? Alhamdulillah. Besar lagi kelasnya. Lanjut. Apa suara apa itu? Hah? Suara apa? Mana paham, dia paham dia. Sayang, saya tunggu di luar ya. Ketahuan gitu.
biasa. Gak bisa sembunyi loh. Biasa. Ya Allah. Tahu neraka jalannya, tapi dia jalankan, dia lakukan. Makanya hindari sehingga kita tidak masuk dalam neraka. Jangan pernah dengarkan nama-nama neraka. Dengarkan nama-nama indah, nama Muhammad. Yang indah-indah kita dengarkan, nama indah, nama istri tercinta, Zulaiha. Ya, kalau nama istri saya Nur, ya Nur Aini. Enak gak? Oh, enak. Kalau Nabi manggil itu sama istrinya, ya Humairah, ya kemerah-merahan. Saya mau panggil istri saya juga kemerah-merahan, ya Humairah. Dan apa sih lu? Gak mau dipanggil ya Humairah. Allahu Akbar, subhanallah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, apa yang kedelapan? Gultum. Kalian tahu itu kematian itu pasti. Kematian pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Istaidu 'alal maut. Makanya dari itu siap. Udah siap mati? Siap. Ayo masa kalau ngomong terus siap tuh. Sudah siap mati? Siap. Angkat tangan yang sudah siap. Hah? Enggak ada, tidak tanya mau kamu mau apa, tidak ada. Saya tanya sudah siap mati. Istaidu 'alal maut. Itu di dalam hadis Nabi SAW. Persiapkan kematian. Sudah siap? Kenapa takut? Insyaallah. Nabi bersabda lagi. Hati-hati. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa illa ahabba liqai, wa man karaha liqa illa karaha liqai." Barang siapa cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang berbenci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Kamu siap? Siap. Ada siap? Alhamdulillah sudah siap. Dari kita siap. Yang mudah siap. Kenapa? Ustaz belum kawin sih. Allahu Akbar. Nah, mati. Kalau mati orang sudah tidak apa-apa. Tidak ada. Orang yang mati ada dalam kubur mau bangkit lagi, mau hidup. Bangkitkan aku ya Allah sekali aja untuk sujud. Bukan cari dunia, tapi mau sujud, mau ibadah saja kerja saya. Kagak bisa. Hidup sekali, mati sudah selesai. Makanya yang masih hidup banyak-banyak ibadah, banyak-banyak melakukan kebaikan supaya ada amal ibadah bersama kita. Karena amal kita yang kita lakukan itu berupa menjadi orang soleh, menolong kita semuanya. Amin. Tuh. Nah, baru ada lagunya. Tadi apa lagunya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, pejabat mati, polisi mati, tentara mati, Satpol PP mati, dokter mati, insinyur mati, tukang bakso mati, laki-laki mati, perempuan mati, ustaz berkati akhiratnya. Amin. Kesembilan, apa yang sembilan? Kalian bangun tidur, tapi kalian sibuk dengan mencari kejelekan orang lain. Mencari, cukup nih. Nyanyi terus orang kaya mati. Tapi itu, kasihkan dia. Ya Allah. Ya. Kalian bangun dari tidur sibuk untuk mencari kejelekan orang lain. Itu HP. Mandi main HP, mau tidur HP, bangun tidur HP, mau HP. Mana HP? Biar di majelis taklim HP juga. Mau sholat Jumat orang berpidato main HP. Itu setannya banyak. Tergantung yang pakai. Kalau mau pakai positif, alhamdulillah. Negatif, nadilah. Makanya gunakan HP untuk ibadah, untuk dakwah, bukan untuk sudah. Tahu saya teruskan. Ya, kayak itu. Cari orang, apalagi perempuan. Perempuan.
Kawin ini. Kok bisa kawin? Cari tahu. Itu perempuan melebihi wartawan. Betul tidak? Harus parah di dalam. Perempuan melebihi wartawan. Pertanyaan banyak. Dari mana? Mau kemana? Ada apa? Sama siapa? Panjang. Gak usah ditanya. Pengajian. Oh, pengajian pasti dapat ilmu. Jadi pasti duduk bersama orang tua. Gak usah ditanya. Makanya perempuan itu dua yang tidak boleh dipegang. Apa itu? Dua yang tidak boleh dipegang. Apa? Ada itu? Dompet sama ini jangan dipegang. Kalau laki-laki. Suami tidak boleh dipegangnya. Nah, seorang perempuan tidak boleh memegang dua. HP suami dan dompet suami. Jangan. Haram. Enak enggak? Enak enggak? Kenapa? Kenapa ketawa? Enak tidak? Ini hukum mengatakan tidak boleh. Tapi Habib Ustaz, dia pegang HP saya, wajib. Suami pegang HP kalian, periksa HP istri, boleh, halal. Tapi istri tidak boleh pegang suami. Kenapa? Tanya cari sendiri. Kalau dikasih tahu pasti tidak mau tahu. Betul? Nah, itu. Nah, bagi perempuannya, kalau mau jadi orang soleha, mau masuk surga, dua ini jangan dipegang. HP, dompet. Nanti suami dia kasih, kan sudah ada tiap bulan. Ya kan? Uang, suami mencari uang buat siapa? Istri. Semua uang kalian kasih istri. Kenapa dia? Semua. Karena uang suami milik istri. Uang istri bukan milik suami. Waduh. Lanjut. Yang terakhir. Kalian itu memakankan orang lain tapi tidak mengambil ibrah. Iklan. Setelah lewat ini. Kalian mengantar orang jenazah. Biasa kita antar jenazah kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengantar jenazah. Tapi kalian tidak mengambil ibrahnya. Kalian akan diangkat, dituntut seperti itu juga. Masuk dalam kubur kalian hanya 2 kali. 1 kuburmu, kamar kamu. Kamarmu, kamar ini, Ustaz Habib. 2 kali 1 saja kamu. Nah, tidak ada kasur, tidak ada selimut, tidak ada apa lagi? Televisi, ya pasti. AC, apa lagi? Listrik, nggak ada. Bantalmu tanah, kasurmu tanah, AC-mu tanah, listrik, selimut, istri. Tanah semua. Kok bisa istri tanah? Coba lihat, bapak-bapak saya tanya. Boleh coba tanya? Kalau meninggal istri, bapak mau ikut? Saya bertanya nih semua di sini. Ini terakhir nih, nggak usah susah. Terakhir sudah ini. Ini udah 10 kan? Kan cuma 10 doang. Udah aman. Ini cuma hiburan. Kalau meninggal istri, bapak mau ikut? Suara besarin, nggak apa-apa dengar. Kalau meninggal istri, bapak yang mau ikut? Nggak mau. Istrinya ditanya sekarang di belakang. Bu, iya beberapa aja, punya ada kan? Ibu, dan maksudnya suaranya aja. Ibu, kalau meninggal suami, ibu mau ikut? Nggak ada katanya cinta, ada view. Aku cinta padamu bang, aku sayang padamu. Kau kehujanan, aku ikut hujan. Kau kepanasan, aku ikut kepanasan. Kau makan garam, saya makan garam. Kemana saja kau pergi? Ke Papua, saya ikut denganmu.
Aku cinta padamu. I love you, I love you. Sampai matiku sayang, aku ikut denganmu. Mati suaminya, tidak ikut. Cintanya Paksu. Pengalaman dia. Palsu, dusta. Makanya cinta istri itu 50%, jangan 100. Bapak-bapak. Sebab kalau meninggal istri, kalau meninggal istri, kawin lagi. Satu hari meninggal istrinya, boleh kawin dalam sehari, boleh. Tapi kan gak enak sama keluarga, masa udah meninggal kemarin kawin. Kan enak. Nanti tunggu 2 bulan menikah, gak apa-apa. Meninggal suaminya, ibu kawin. Ada ibu mengatakan, saya tidak mau kawin, cintaku sama suamiku hidup semati, sampai kapanpun aku tidak akan pernah kawin. Pertahanan hebat. Cukup saya punya didik anak 3 orang, 4 anak saya, lebih cukup, lebih saya dekat dengan anak daripada cari calon lain. Reuni 92 atau 2024 belum masuk. 2017 reuni 2017 ketemu pacar pertama. Berapa anakku? 1. Saya juga tahu kalau dia menjadi 3. Gak usah deh, tetap kawin nikah. Bisa tidak kawin kalau umur 70 tahun 80 tahun umurnya mau kawin lagi, gak mustahil. Urus anak aja dan cucu. Kalau masih umur 30 tahun mustahil tidak kawin, menikah pasti, betul? Mudah-mudahan 10 ini insya Allah mendapat anugerah dari Allah. Amin. Dan doa diijabahkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.